Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Pada video kali ini saya akan membahas soal tentang kompetensi sosial kultural jabatan fungsional guru ya. Paket soal 1, kompetensi sosial kultural. Soal yang pertama, saya adalah seorang guru di sebuah sekolah yang sangat terkenal karena prestasi muridnya. Namun, saya memiliki seorang murid yang sering membuat keributan dan sangat susah diatur. Setelah saya selidiki, ternyata dia memiliki masalah di keluarga dan melampiaskannya di saat sekolah. Yang saya lakukan, A. Berkomunikasi dengan kepala sekolah untuk meminta petunjuk. B. Mengirim anak tersebut kepada guru pembimbing atau konseling untuk mendapatkan bimbingan. C. Mendatangi orang tuanya dan menceritakan semuanya tentang anak mereka. Atau D. Membiarkan seperti biasa karena saya telah tahu alasan dia berbuat seperti itu. Atau E. Mencoba mengajaknya berbicara dari hati ke hati dan memintanya untuk bersikap baik ya. Jawabannya adalah apa ya? Mencoba mengajaknya berbicara dari hati ke hati dan memintanya untuk bersikap baik ya, atau memperbaiki sikap. Nah, jadi jawabannya E, yaitu mencoba mengajaknya berbicara dari hati ke hati dan memintanya untuk mengabaikan sikap, memperbaiki sikap, dipilih karena menghormati privasi murid sambil memberikan kesempatan untuk memahami dan mengatasi masalahnya. Soal yang kedua, daerah tempat saya tinggal memiliki banyak kebudayaan daerah dan pemerintah berniat untuk mengolah atau mengembangkan sebagai potensi daerah. Sebagai generasi muda, pandangan saya terhadap budaya daerah yang berjalan lama di tempat tinggal saya dan rencana pemerintah tersebut adalah A. Membiarkan generasi-generasi tua saja yang melanjutkan. B. Merawat dan berusaha ikut mendukung dengan apa yang bisa saya lakukan. Atau C. Menganggap hal yang biasa dan bukan sesuatu yang istimewa. Atau D. Menghormatinya karena merupakan peninggalan leluhur yang telah lama berlangsung. Atau E. Menganggapnya sudah sangat kuno dan tidak sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Apa Bapak Ibu jawabannya? Jawabannya adalah B, yaitu merawat dan berusaha ikut mendukung dengan apa yang saya bisa lakukan. Soal yang ketiga, saya memiliki tetangga yang sangat tidak saya suka karena sering membicarakan hal-hal yang buruk tentang saya. Kebetulan bulan ini pertemuan RT di lingkungan saya akan diadakan di rumah orang tersebut. Saya akan A. Tetap menghadiri pertemuan RT tersebut seperti biasa, atau B. Tetap menghadiri pertemuan RT tersebut seperti biasa dan menggunakannya untuk mengklarifikasi semua cerita buruk tentang saya, atau C. Tetap menghadiri pertemuan RT tersebut seperti biasa dan menggunakannya untuk memperbaiki hubungan saya dengan orang tersebut, atau D. Tidak menghadiri pertemuan RT tersebut, atau E. Hadir sebentar saja dalam pertemuan RT tersebut. Jawabannya adalah C ya. Nah, jadi tetap menghadiri pertemuan RT tersebut dan berusaha memperbaiki hubungan dengan tetangga yang tidak Anda sukai. Soal yang keempat, masalah sampah sedang menjadi persoalan yang serius di kota saya. Sebagai besar TPA ditutup dan tukang sampah kesulitan membuang sampah termasuk di perumahan saya. Yang saya lakukan adalah A. Tetap membuang sampah di tempat sampah depan rumah. Masalah tempat pembuangan sampahnya merupakan masalah tukang sampah. B. Membuat pengelolaan sampah sederhana di lingkungan rumah untuk mengurangi masalah sampah. Atau C. Mengurangi jumlah sampah yang harus dibuang. Atau D. Mencari informasi TPA yang dapat digunakan untuk membuang sampah dari perumahan saya. Atau E. Berkomunikasi dengan pengurus RT untuk mencari solusi permasalahan sampah ini. Jawabannya adalah D ya, mencari informasi TPA yang dapat digunakan untuk membuang sampah dari perumahan saya. Nah, jadi jawabannya adalah D, yaitu mencari informasi yang dapat digunakan untuk membuang sampah dari perumahan saya.
Soal yang kelima, setelah hujan deras beberapa titik lampu di sekitar rumah saya padam karena tersambar petir. Hal ini cukup mengganggu aktivitas warga sekitar di malam hari. Sebagai seorang yang tidak terlalu memahami tentang kelistrikan, yang saya lakukan adalah A. Berusaha memperbaiki sendiri semaksimal yang saya bisa, atau B. Memanggil tukang listrik untuk memperbaiki kerusakan, atau C. Melapor kepada ketua RT dan meminta pertimbangan solusinya, atau D. Membiarkan saja sampai masalah tersebut teratasi dengan sendirinya, atau E. Mengajak warga sekitar rumah saya untuk bersama-sama memperbaikinya. Jawabannya adalah C ya, melaporkan kepada ketua RT dan meminta pertimbangan solusinya. Nah, jadi jawabannya adalah C, yaitu melaporkan kepada ketua RT dan meminta pertimbangan solusi untuk masalah lampu yang padam akibat tersambar petir. Soal yang ke-6, dalam sebuah kunjungan kerja, panitia acara memberikan hidangan makanan khas daerah yang saya tidak sukai. Yang saya lakukan adalah A. Membeli menu makanan sendiri supaya tidak memberatkan panitia. B. Memakan menu yang disajikan dalam posisi sedikit saja untuk menghormati, atau C. Meminta panitia untuk mengganti menu makanan sesuai dengan kesukaan saya, atau D. Meminta panitia untuk membelikan menu khusus buat saya tetapi menggunakan uang pribadi saya, atau E. Menghabiskan makanan yang disajikan kepada saya tanpa keraguan. Jawabannya adalah E ya. Jadi menghabiskan makanan yang disajikan kepada Anda tanpa keraguan untuk menghormati panitia acara ya. Soal yang ke-7, sebagai ketua RT saya menerima desakan untuk menaikkan iuran bulanan di tempat tinggal karena dirasa sudah tidak sesuai dengan kenaikan harga. Padahal saya tahu bahwa kebanyakan keluarga itu kurang mampu di lingkungan saya. Saya akan A. Berkoordinasi dengan pengurus RT tentang masalah ini. B. Tidak akan menaikkan iuran bulanan selama masih cukup untuk memenuhi kebutuhan lingkungan, atau C. Membahas masalah ini di rapat RT untuk disepakati bersama. D. Menuruti permasalahan tersebut karena desakan yang sangat kuat, atau E. Menaikkan iuran bulanan dengan memberikan subsidi untuk keluarga yang tidak mampu. Jawabannya adalah B ya. Tidak akan menaikkan iuran bulanan selama masih cukup untuk memenuhi kebutuhan lingkungan. Nah, jadi jawabannya adalah B, yaitu tidak akan menaikkan iuran bulanan selama masih cukup untuk memenuhi kebutuhan lingkungan dengan mempertimbangkan keluarga yang kurang mampu. Soal yang ke-8, rekan sekantor saya tidak mampu membayar tagihan rumah sakit. Yang akan saya lakukan adalah A. Mengordinir teman satu kantor untuk menyisihkan uang agar biaya rumah sakitnya dapat terbayar, atau B. Bersimpati dan berusaha menghiburnya, atau C. Membiarkan saja dan menganggapnya itu hal yang wajar, atau D. Membantu sebagian biaya rumah sakit sesuai kemampuan saya, atau E. Membayar seluruh rumah sakit meskipun harus menguras tabungan saya. Jawabannya adalah D ya, membantu biaya rumah sakit sesuai dengan kemampuan saya. Soal yang ke-9, teman sekantor ingin meminjam uang saya untuk biaya berobat anaknya, padahal uang yang tersisa adalah uang cadangan saya di akhir bulan. Saya akan A. Mengadakan bahwa saat ini saya tidak memiliki uang sama sekali, atau B. Meminjamkan sebagian uang simpanan saya, atau C. Mencarikan ia pinjaman kepada teman yang lain. D. Mengatakan bahwa uang saya terbatas dan menyarankannya untuk meminjam uang kepada teman lain, atau E. Mengajaknya mencari tambahan penghasilan di luar jam kantor. Jawabannya adalah B ya, meminjamkan sebagian uang simpanan saya. Nah, jadi jawabannya adalah B, yaitu meminjamkan sebagian uang simpanan Anda kepada teman sekantor untuk biaya berobat anaknya. Ini adalah tindakan yang empati dan membantu, terutama jika Anda memiliki kemampuan untuk melakukannya. Soal yang ke-10, rekan kerja saya kesusahan karena tertimpa musibah padahal ada banyak pekerjaan yang belum dia selesaikan. Sikap saya A. Membantu melaksanakan pekerjaannya sejauh yang saya bisa, atau B. Membantu menyelesaikan semua pekerjaannya agar dia tidak kesusahan. C. Menghiburnya dengan tulus agar dia tidak begitu kesusahan lagi, atau D. Meminta atasan untuk mengurangi beban
kerjanya untuk sementara waktu, atau tetap bekerja seperti biasa? Jawabannya adalah C ya. Menghiburnya dengan tulus agar dia tidak begitu kesusahan. Soal yang ke-11, saya ditawari atasan untuk studi banding di luar daerah beberapa minggu sedangkan ibu saya sedang sakit. Sikap saya, A. Menolak tawaran tersebut karena ibu saya lebih membutuhkan saya, atau B. Meminta untuk menunda studi banding tersebut, atau C. Tetap mengikuti studi banding karena di sana ada keluarga yang mendampingi ibu. D. Membawa ibu ke rumah sakit dan kemudian pergi mengikuti studi banding, atau E. Merekomendasikan rekan kerja lain untuk mengikuti studi banding tersebut. Jawabannya adalah A ya, menolak tawaran tersebut karena ibu saya lebih membutuhkan saya. Jawabannya adalah A, yaitu menolak tawaran studi banding karena Anda merasa bahwa ibu Anda lebih membutuhkan Anda pada saat ini, memprioritaskan kesejahteraan dan perawatan untuk anggota keluarga Anda dalam situasi darurat seperti ini. Soal yang ke-12, ketika saya sedang sibuk bekerja, rekan kerja saya meminta tolong pada saya untuk membantunya mengerjakan tugasnya. Sikap saya, A. Segera membantunya dan kembali pada pekerjaan saya begitu sudah selesai. B. Membantu begitu pekerjaan saya selesai, atau C. Menolak permintaannya karena itu merupakan tanggung jawab masing-masing, atau D. Segera membantunya dengan syarat bahwa dia juga mau membantu pekerjaan saya, atau E. Membantu sambil melaksanakan pekerjaan saya. Jawabannya adalah B ya, membantu begitu pekerjaan saya selesai. Soal yang ke-13, rekan kerja saya bercerita pada saya bahwa dia merasa ditekan oleh atasan. Sikap saya, A. Berusaha menghiburnya, B. Menyampaikan keluhan kepada rekan kerja saya pada atasan, atau C. Mendorongnya untuk menyampaikan keluhannya langsung pada atasan, atau D. Menyarankannya untuk tetap bekerja sebagaimana mestinya, atau diam saja karena itu bukan urusan Anda. Jawabannya adalah C ya, mendorongnya untuk menyampaikan keluhannya langsung pada atasan. Nah, jadi jawabannya adalah C, yaitu mendorongnya untuk menyampaikan keluhan langsung kepada atasan. Ini adalah cara yang baik untuk memberikan dukungan kepada rekan kerja Anda dan juga membantu dia menyelesaikan masalah dengan cara yang lebih efektif. Soal yang ke-14, tanpa sengaja saya menjatuhkan gelas minum rekan kerja saya sehingga mengotorkan lantai ruangan, sementara pada saat itu petugas kebersihan tidak ada di kantor. Sikap saya, A. Meminta maaf dan mengepel lantainya, B. Diam saja karena tidak sengaja, atau C. Meminta maaf dan membiarkan teman saya yang mengepel lantainya, atau D. Meminta maaf dan menunggu petugas kebersihan mengepel lantainya, atau E. Tidak mau tahu karena mengepel lantai bukan urusan saya atau tugas Anda ya. Jawabannya adalah A ya, meminta maaf dan mengepel lantainya. Lanjut soal ke-15. Dalam kegiatan monitoring dan evaluasi sebagai ketua kelompok, saya diminta untuk presentasi. Namun saat melaksanakan presentasi, saya menerima kabar kalau anak saya kecelakaan. Sikap saya, A. Membatalkan presentasi dan segera menuju rumah sakit, atau B. Mencari tahu keadaan anak saya baru mengambil sikap apakah akan tetap presentasi atau pergi ke rumah sakit. C. Meneruskan presentasi sebagai wujud tanggung jawab, atau D. Tetap presentasi setelah selesai baru ke rumah sakit, atau E. Meminta rekan kerja lain untuk menggantikan saya presentasi kemudian pergi ke rumah sakit. Jawabannya adalah B ya, mencari tahu keadaan anak saya baru mengambil sikap apakah akan tetap presentasi atau pergi ke rumah sakit. Soal yang ke-16, saat melaksanakan KKN, daerah tempat KKN saya mengalami kekeringan. Dengan terpaksa saya harus ikut mandi dengan mengunjungi ke tempat warga desa lain. Sementara itu teman-teman saya satu kelompok memutuskan untuk patungan membeli air. Padahal harga air dalam keadaan kemarau tidaklah murah. Sikap saya, A. Menolak usulan dengan alasan harga air mahal, atau B. Menerima usulan untuk patungan membeli air agar tidak repot-repot mengungsi saat mandi, atau C. Selama masih bisa menumpang mandi,
menolak usulan tersebut dengan alasan dana pemilihan air bisa dialokasikan untuk kepentingan lainnya dalam KKN. Atau D. Menolak dengan keras usulan tersebut. Atau E. Pasrah mengikuti keputusan kelompok. Jawabannya adalah C ya. Selama masih bisa menumpang, mandi, menolak usulan tersebut dengan alasan dana pemilihan air bisa dialokasikan untuk kepentingan lain dalam KKN. Soal yang ke-17, saat sedang naik kendaraan umum, tiba-tiba orang yang duduk di sebelah saya muntah karena mabuk perjalanan. Sikap saya: A. Marah-marah karena merasa jijik. B. Berpindah tempat duduk, menolong orang di sebelah saya dengan memberikan tisu atau kantung kresek. Atau D. Tidak peduli karena saya tidak kenal. Atau E. Menolong kemudian pindah tempat duduk ya. Jawabannya adalah C ya, menolong orang di sebelah saya dengan memberikan tisu atau kantung kresek. Soal yang ke-18, saya sedang sibuk mengerjakan laporan, sedangkan itu ada seorang sahabat datang ke rumah dengan wajah murung, seperti baru dapat masalah besar. Sikap saya: A. Mengatakan kepada sahabat bahwa saya sedang sibuk. Atau B. Menerima kedatangannya dan berusaha mengatakan bahwa saya sedang sibuk dan tidak bisa mendengarkan keluh kesahnya. C. Menolak dan memintanya pulang karena sedang sibuk. Atau D. Mendengarkan keluh kesah sahabat saya sambil mengerjakan laporan. Atau E. Mendengarkan keluh kesah sahabat saya dulu, baru melanjutkan mengerjakan laporan. Jawabannya adalah E ya. Jadi mendengarkan keluh kesah sahabat saya dulu, baru melanjutkan pengerjaan laporan. Soal ke-19, setiap 1 bulan sekali, di sekitar tempat tinggal saya diadakan kerja bakti membersihkan lingkungan. Sikap saya: A. Ikut serta dalam kegiatan kerja bakti tersebut jika memang ada waktu luang. Atau B. Memilih membayar denda karena kerja bakti sangat melelahkan. Atau C. Ikut serta dalam kegiatan kerja bakti tersebut. Atau D. Memberi berbagai alasan tidak mengikuti kerja bakti tersebut. Atau E. Tidak ambil pusing. Jawabannya adalah C ya, ikut serta dalam kerja bakti tersebut. Soal yang terakhir, sebagai penghuni baru di salah satu rumah kos, sikap saya: A. Berusaha mengenal teman-teman dekat kamar saya saja. Atau B. Memperkenalkan diri dan berusaha mengenal semua penghuni rumah kos. C. Tidak peduli. D. Memperkenalkan diri kalau ada yang mengajak kenalan. Atau E. Perlu waktu lama untuk berani memperkenalkan diri. Jawabannya adalah B ya, memperkenalkan diri dan berusaha mengenal semua penghuni rumah kos. Nah, benar ya. Dan semoga video kali ini bermanfaat. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.